Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng gunung, hidup seorang perempuan muda bernama Lestari. Ia dikenal sebagai gadis yang sabar, sederhana, dan selalu menenangkan hati siapa saja yang berada di sekitarnya. Kehidupannya berjalan tenang, penuh rasa syukur, dan diwarnai dengan kebiasaan menyapa tetangga serta bekerja keras di sawah milik keluarganya. Namun, pada suatu waktu, dunia yang selama ini dikenal dengan ketenangannya mulai berubah. Lestari merasa dunia sosial media yang kian berkembang begitu cepat semakin menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Orang-orang mulai berbicara tentang kehidupan yang terlihat sempurna di layar, tentang pencapaian yang diukur dengan jumlah like dan follower. Meskipun ia jarang menggunakan sosial media, Lestari tidak bisa menghindari rasa penasaran yang muncul di hatinya. Ia melihat teman-temannya, bahkan orang-orang yang lebih tua, begitu bangga dengan postingan mereka. Pencapaian, kebahagiaan, bahkan kesedihan yang mereka bagikan seakan menjadi ukuran baru tentang bagaimana seseorang dihargai. Semua orang seakan berlomba-lomba untuk menunjukkan versi terbaik dari diri mereka. Namun, Lestari mulai merasa bahwa semua ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini ia pegang. Suatu malam, Lestari memutuskan untuk membuat akun media sosial. Awalnya hanya untuk sekedar melihat, namun semakin lama, ia semakin merasa terjebak dalam pusaran dunia yang berbeda. Setiap kali ia membuka aplikasi, hatinya dipenuhi rasa cemas dan kekhawatiran. Foto-foto kehidupan orang lain yang begitu cerah dan sempurna membuatnya merasa kecil dan tidak berarti. Meskipun ia hidup bahagia dengan keluarganya, ia mulai merasa bahwa kehidupannya tidak cukup bagus dibandingkan dengan orang lain. Lestari merasa semakin terasing, meski fisiknya berada di tengah keluarga yang penuh kasih sayang. Namun, di balik kesedihannya yang mendalam, Lestari berusaha menenangkan hati. Ia teringat petuah dari neneknya yang selalu mengajarkan agar hidup tidak diukur dengan pencapaian duniawi. Sabar itu kunci, Lestari, begitu neneknya selalu berkata. Hidupmu bukan untuk mencari pengakuan, tetapi untuk menemukan kedamaian dalam setiap langkah. Petuah itu kini seperti angin sepoi yang membelai lembut, meskipun hatinya tengah dilanda kegelisahan. Hari demi hari, perasaan Lestari semakin terbebani. Ia mulai merasa cemas setiap kali melihat postingan teman-temannya di sosial media. Mereka tampak hidup bahagia, sukses, dan selalu dikelilingi oleh kesenangan. Tidak ada yang pernah menunjukkan kesedihan, keraguan, atau perjuangan yang mereka hadapi. Semua serba sempurna, seakan hidup mereka adalah sebuah cerita indah tanpa noda. Lestari merasa terasing dalam kenyataan bahwa kehidupannya tidak pernah sesempurna itu. Pernah suatu kali, di tengah kegelapan malam, Lestari merenung panjang. Ia duduk sendiri di bawah pohon besar dekat rumahnya, memandangi layar ponselnya. Foto-foto liburan teman-temannya di luar negeri, makan malam mewah, dan pencapaian karir yang mengesankan membuat hatinya semakin tertekan. Dalam sekejap, dunia sosial media itu telah mengikis rasa percaya dirinya. Ia merasa hidupnya yang sederhana, penuh dengan rutinitas di desa, tidak cukup berarti. Meski ia telah bekerja keras membantu orang tua di sawah dan menjaga adiknya, ia merasa seolah semua itu tidak dilihat oleh dunia luar. Dalam pikirannya yang penuh kebingungan, Lestari teringat akan petuah bijak dari ibunya. Jangan terlalu terbuai dengan dunia yang hanya terlihat dari luar, kata ibunya suatu waktu. Hidup itu tentang ketenangan batin, bukan tentang seberapa banyak orang yang memuji. Yang terpenting adalah rasa damai dalam hati. Namun, kata-kata itu seperti angin lalu yang datang dan pergi. Lestari merasa sulit untuk bisa menerima kenyataan bahwa kehidupan sosial media tidaklah seperti yang sebenarnya. Semua yang dilihatnya hanyalah sebuah ilusi, sebuah topeng yang menutupi kesedihan dan keraguan banyak orang. Hari-hari berlalu, dan Lestari semakin tenggelam dalam kesedihan. Suatu hari, ia melihat sebuah postingan dari seorang teman dekatnya, Anissa, yang baru saja melahirkan anak pertama. Foto Anissa bersama suaminya yang bahagia, dengan senyum cerah, membuat Lestari semakin merasa hampa.
Padahal, Lestari tahu betul bahwa beberapa minggu sebelumnya, Anissa sempat bercerita tentang bagaimana sulitnya masa kehamilan yang penuh dengan rasa sakit dan kecemasan. Namun di sosial media, semua itu terlupakan, digantikan dengan gambar kebahagiaan yang sempurna. Lestari merasa semakin terkucil. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang dipamerkan oleh orang lain di dunia maya seringkali menutupi kerapuhan yang mereka sembunyikan. Di balik senyum manis itu, terkadang ada luka yang tak terlihat. Tetapi, entah mengapa, Lestari merasa seolah dirinya tidak berhak untuk merasakan hal yang sama. Ia takut jika orang-orang akan menganggapnya lemah jika ia menunjukkan sisi lain dari dirinya yang penuh dengan ketidakpastian. Di tengah kebingungannya, Lestari memutuskan untuk menutup akun sosial medianya untuk sementara waktu. Ia merasa perlu untuk kembali mencari ketenangan di dunia nyata. Namun, meskipun sudah memutuskan untuk menjauh sejenak dari sosial media, perasaan tidak cukup baik itu tetap menghantuinya. Ia merindukan masa-masa ketika hidupnya hanya berfokus pada pekerjaan sederhana dan kebersamaan dengan keluarga. Tapi kini, dunia yang penuh dengan pencapaian dan penilaian selalu mengintai di belakang layar. Setelah beberapa hari jauh dari dunia maya, Lestari merasa sedikit lebih ringan. Di luar sana, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Sawah yang luas, udara segar yang mengalir, dan suara angin yang menyapu pepohonan memberi ketenangan yang selama ini ia cari. Walaupun hatinya masih dipenuhi keraguan, Lestari mulai merasakan kembali kedamaian yang selama ini hilang, tersapu oleh kegelisahan yang ditimbulkan oleh dunia sosial media. Hari-hari Lestari kembali diisi dengan kegiatan yang sederhana. Ia membantu ibu memasak, merawat adiknya yang masih kecil, dan berjalan di sekitar desa sambil menikmati pemandangan alam yang indah. Ia menyadari betapa seringnya ia melupakan keindahan sederhana yang ada di sekitarnya, hanya karena terlalu fokus pada dunia maya yang penuh dengan kesia-siaan. Keinginan untuk menjadi seperti orang-orang yang tampak sempurna di sosial media perlahan mulai memudar. Suatu sore, ketika Lestari sedang duduk di beranda rumah, neneknya datang menghampiri. Nenek itu duduk di sampingnya dan tersenyum lembut. "Lestari, kamu tidak perlu takut akan dunia luar. Semua orang punya perjuangan yang tak terlihat, dan kebahagiaan tidak selalu datang dari apa yang kita pamerkan." Kata-kata itu menyentuh hati Lestari. Neneknya selalu mampu memberikan ketenangan, bahkan di tengah kebingungannya yang dalam. Lestari pun mulai membuka kembali buku-buku yang selama ini ia tinggalkan. Ia menemukan sebuah buku berisi filosofi Jawa yang ditulis oleh leluhurnya. Dalam setiap halaman, Lestari membaca tentang pentingnya sabar dan tawakal dalam menjalani hidup. Ia teringat petuah-petuah yang sering diucapkan oleh keluarganya tentang arti hidup yang sederhana, tentang bagaimana kita seharusnya tidak hidup untuk memperoleh pengakuan orang lain, tetapi untuk merasakan kedamaian batin yang sejati. Bersabar dalam setiap cobaan, karena setiap langkah kecil membawa kita menuju kedamaian. Begitu tertulis di salah satu halaman. Di malam yang tenang itu, Lestari merenung. Mungkin selama ini ia terlalu fokus pada penilaian orang lain, terlalu terjebak dalam apa yang orang pikirkan tentang dirinya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari jumlah like atau follower yang ia miliki. Dalam kesederhanaan, Lestari mulai menemukan kedamaian yang telah lama hilang. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan dirinya kepada dunia. Dunia yang penuh dengan kesempurnaan palsu itu tidak bisa lagi mengusik hatinya yang mulai tenang. Namun, meskipun ia merasa sedikit lebih baik, ada rasa sedih yang tetap mengendap. Lestari merasa terkadang sulit untuk melepaskan perasaan tidak cukup baik itu, meskipun ia sudah mulai memaafkan dirinya sendiri. Kehidupan sosial media yang semakin berkembang selalu membawa angin segar dan badai yang datang silih berganti. Tetapi kini, Lestari mencoba untuk tetap berjalan, mencari jalan menuju ketenangan dalam dunia yang penuh dengan riuh ini. Ia tahu, perjalanan ini tidak mudah, tetapi petuah-petuah yang ia terima dari keluarganya memberikan pegangan yang kuat, yang ia pegang erat dalam setiap langkahnya. Waktu terus berjalan, dan Lestari semakin merasa bahwa perjalanan batinnya mulai menemukan arah yang jelas. Meskipun ia telah memutuskan untuk menjauhi sosial media, realita tetap datang menghampiri.
Pada suatu hari, sahabat lamanya, Rika, menghubunginya. Rika mengundangnya untuk bertemu di kota, untuk berbicara dan mengenang masa lalu. Lestari merasa ragu, namun hatinya memberitahunya bahwa ini mungkin saat yang tepat untuk melangkah maju. Dengan langkah hati-hati, ia menerima undangan Rika. Saat bertemu, Rika langsung bercerita tentang kehidupannya yang tampak sempurna di sosial media. Ia menunjukkan foto-foto liburannya, foto keluarga, dan segala pencapaiannya. Tapi, berbeda dengan dulu, Lestari tidak terjebak dalam perasaan cemas atau perbandingan yang membuatnya rendah diri. Ia hanya tersenyum, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan merasakan bahwa di balik setiap kebahagiaan yang dipamerkan, ada cerita yang lebih dalam dan lebih kompleks. Rika lalu mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Lestari, sebenarnya aku merasa sangat lelah. Semua yang aku pamerkan di media sosial ini, bukanlah semuanya yang aku rasakan. Kadang aku merasa kesepian, bahkan ketika aku dikelilingi banyak orang. Aku merasa harus terus menunjukkan kebahagiaan, padahal hati ini seringkali kosong, ujarnya dengan suara yang mulai bergetar. Lestari hanya menatap sahabatnya dengan penuh pengertian. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi hatinya mulai merasakan kedalaman rasa yang ada dalam diri Rika. Ternyata, tidak hanya dirinya yang merasa terperangkap dalam pencitraan dunia maya. Semua orang, dalam beberapa cara, terkadang merasa bahwa kebahagiaan mereka hanya dihargai ketika mereka menunjukkan kesempurnaan. Namun kenyataannya, kebahagiaan sejati justru datang dari ketulusan dan kedamaian yang ada dalam diri sendiri. Dalam percakapan yang lama itu, Lestari menyadari satu hal penting. Ia tidak perlu lagi mencari pengakuan dunia luar. Pengakuan dari dirinya sendiri, dari keluarga, dan dari orang-orang yang benar-benar peduli padanya jauh lebih berarti. Sabar, Rika, Lestari berkata lembut, mengingatkan sahabatnya akan petuah yang sering diucapkan ibunya. Kita tidak bisa menilai hidup orang lain hanya dari apa yang kita lihat di luar. Setiap orang punya perjuangan mereka sendiri, dan kebahagiaan datang dari dalam hati yang damai, bukan dari seberapa banyak orang yang mengagumi kita. Rika menatap Lestari dengan mata berkaca-kaca. Mereka berdua duduk diam, menyadari bahwa kehidupan mereka bukanlah sebuah kompetisi. Dunia sosial media, yang pernah mengusik hati Lestari, kini mulai dilihatnya dengan lebih bijak. Ia memahami bahwa dunia itu tidak bisa menjadi patokan untuk menilai kebahagiaan dan keberhasilan seseorang. Dalam perjalanan pulang, Lestari merasa ada suatu beban yang terangkat dari hatinya. Ia kembali menemukan keseimbangan dalam hidupnya. Di desa, Lestari kembali menjalani hari-harinya dengan penuh ketenangan. Ia tidak lagi merasa perlu membandingkan dirinya dengan orang lain. Setiap pagi, ia bangun dengan rasa syukur, mengerjakan setiap pekerjaan dengan penuh hati. Ia tahu bahwa hidupnya tidak harus sempurna untuk menjadi berarti. Kekuatan sejati datang dari sabar, dari bisa menerima diri apa adanya, dan dari cinta yang diberikan tanpa syarat. Lestari belajar bahwa kebahagiaan tidak diukur dari apa yang terlihat, tetapi dari kedamaian yang ada dalam hati. Dunia mungkin terus berubah, sosial media mungkin terus berkembang, tetapi Lestari tahu bahwa ia tidak akan terjebak lagi dalam ilusi itu. Dengan sabar dan tawakal, ia akan terus melangkah, menjalani hidup dengan penuh keyakinan bahwa setiap cobaan pasti akan berakhir dengan kebaikan yang lebih besar. Dan itu, bagi Lestari, adalah kemenangan terbesar yang bisa diraih dalam hidup.